Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini dengan NIM 240401004 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi teman-teman, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari 10 soal yang telah diberikan. Jawaban yang pertama dari soal pertama itu adalah analisis paradigma komunikasi pembangunan atau kasus pengurangan kantong plastik. Jadi teman-teman, program pengurangan kantong plastik ini belum berhasil karena pemerintah lebih banyak menggunakan pendekatan pemberian informasi melalui sosialisasi dan media massa. Pendekatan ini memang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, akan tetapi belum tentu mengubah perilaku mereka. Banyak masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik karena sudah menjadi kebiasaan dan juga belum tersedia alternatif yang mudah didapat. Jika menggunakan pendekatan partisipatif, itu masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dilibatkan dalam mencari solusi. Jadi misalnya dengan melibatkan pedagang, tokoh masyarakat, dan warga untuk menentukan cara terbaik untuk mengurangi penggunaan plastik. Menurut saya, program akan lebih berhasil jika sosialisasi itu dipadukan dengan keterlibatan masyarakat secara langsung. Jadi jawaban yang nomor 2 tuh tentang isu pembangunan narkoba di Banda Aceh. Jadi teman-teman, penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang serius di Banda Aceh karena berdampak pada kesehatan, keamanan, dan juga pada kualitas sumber daya manusia. Jadi korban penyalahgunaan narkoba banyak berasal dari kalangan remaja dan usia produktif sehingga dapat menghambat pembangunan daerah. Jadi pihak yang berperan dalam penanganan masalah ini meliputi BNN, kepolisian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga media. Namun masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya edukasi kepada masyarakat, belum maksimalnya kerjasama antar instansi serta penyalahgunaan media sosial sebagai sarana transaksi narkoba. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan juga berkelanjutan. Jadi kita perlu bekerjasama dalam menindaklanjuti transaksi narkoba itu. Baik, jawaban buat nomor 3 itu tentang teori komunikasi pembangunan yang paling efektif di Indonesia. Jadi menurut saya pendekatan partisipatif merupakan teori yang paling sesuai diterapkan di Indonesia. Karena pendekatan ini memberikan kesempurnaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan setiap proses pembangunan sehingga mereka merasa memiliki program tersebut. Jadi selain itu, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin lokal juga sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, tujuan pembangunan akan lebih mudah tercapai dibandingkan hanya mengandalkan komunikasi yang satu arah. Baik, jawaban buat nomor 4 itu ada evaluasi strategi komunikasi pencegahan stunting, di mana program pencegahan stunting adalah dilakukan melalui seminar, baliho, dan juga media sosial. Namun hasilnya belum maksimal teman-teman. Karena apa? Karena sasaran komunikasi belum dianalisis secara mendalam. Setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sehingga pesan yang disampaikan seharusnya disesuaikan dengan kondisi mereka. Jadi selain itu, tujuan komunikasi sebaiknya tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga harus mendorong perubahan perilaku masyarakat. Media komunikasi juga perlu ditambah dengan penyuluhan langsung, kegiatan posyandu, dan juga kunjungan ke rumah agar masyarakat lebih mudah memahami pesan. Jadi pemerintah juga harus melakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau belum. Jadi jawaban nomor 5 itu ada tentang rancangan strategi komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi strategi komunikasi pengelolaan sampah dapat dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah organik dan juga anorganik teman-teman. Sasaran utamanya itu adalah ibu rumah tangga, sedangkan anak-anak dan pengurus lingkungan dapat menjadi pendukung program. Media yang digunakan bisa juga berupa pertemuan warga, media sosial, grup WhatsApp, dan kegiatan bank sampah. Selain sosialisasi, masyarakat juga perlu diberikan pelatihan secara langsung nih
agar mengetahui cara mengelola sampah dengan benar. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah jumlah warga yang memilah sampah dan kurangnya sampah yang dibuang ke TPA. Itu jawaban nomor 4. Jadi selanjutnya jawaban nomor 6 tentang materi kampanye pelestarian lingkungan, di mana teman-teman kampanye ini menggunakan slogan jaga aman, jaga masa depan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi isi kampanye ini mengajak masyarakat melakukan tindakan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, menghemat air, serta menjaga kebersihan lingkungan. Penyampaian pesan dapat dilakukan melalui media sosial dan bentuk poster, video pendek, maupun konten edukasi agar lebih mudah dipahami dan juga menarik perhatian masyarakat. Jadi itu salah satu cara kita untuk menarik masyarakat agar lebih untuk bisa bekerja sama. Dan next kita masuk pertanyaan nomor 7. Jawabannya itu tentang analisis konflik pembangunan jalan nasional dengan lahan pertanian, di mana konflik ini terjadi karena pemerintah ingin membangun jalan untuk kepentingan umum, sedangkan masyarakat ingin mempertahankan lahan pertanian yang itu menjadi sumber penghasilan mereka. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan penolakan apabila komunikasi tidak dilakukan secara terbuka. Jadi penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan dengan musyawarah, menyampaikan informasi yang jelas mengenai ganti rugi, serta melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Dengan cara tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat tetap terjaga. Jadi tetap terjaga. Jadi jika ingin menyelesaikan dua konflik tersebut, kita harus berkomunikasi dan harus melibatkan masyarakat dari tahap awal sampai tahap akhir, karena tidak bisa karena jika miskomunikasi itu akan merugikan salah satunya, termasuk khususnya masyarakatnya. Next, jawaban nomor 8 tentang pendekatan persuasif dan juga koersif, di mana pendekatan persuasif ini lebih efektif karena mengutamakan dialog, musyawarah, dan juga kesepakatan bersama. Masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan jika merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi sementara itu, pendekatan koersif hanya digunakan apabila situasi sudah mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum. Oleh karena itu, pendekatan persuasif ini tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan konflik pembangunan, apalagi terhadap dalam bekerjasama dengan masyarakat. Jadi lebih efektif dengan pendekatan persuasif. Next, jawaban nomor 9 tentang model komunikasi damai, di mana model komunikasi damai ini dilakukan dengan mempertemukan pemerintah, investor, masyarakat, dan juga mediator dalam forum dialog. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama. Tahap yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, dialog, negosiasi, penyusunan kesepakatan, serta evaluasi hasil. Dengan demikian, komunikasi dua arah, konflik dapat diselesaikan secara damai dan hubungan antara pihak tetap terjaga. Pihak ini dan pihak itu tetap terjaga dengan adanya komunikasi dua arah. Yang terakhir, jawaban nomor 10 itu tentang evaluasi program penanggulangan stunting di Indonesia, di mana program penanggulangan stunting bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi, kesehatan ibu dan juga anak, serta pola hidup sehat, di mana pemerintah menggunakan berbagai media komunikasi seperti televisi, radio, media sosial, penyuluhan, dan juga kegiatan posyandu. Program ini telah memberikan hasil yang cukup baik nih, karena kesadaran masyarakat mulai meningkat dan juga angka stunting menunjukkan penurunan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, di mana seperti keterbatasan akses informasi di daerah terpencil, perubahan perilaku yang membutuhkan waktu, serta koordinasi antar wilayah yang belum merata. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat itu perlu diperkuat agar tujuan program tersebut dapat tercapai dan juga optimal. Sekian jawaban dari soal-soal UAS. Saya Putri ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.